Hai guys, di 100 hari kali ini aku adalah anak baru di SMA 7 Nusa Kambangan dan aku akan mencetak sejarah baru di dunia STM. Goals aku di sini cuma satu, yaitu menjadi panglima tawuran STM. Aku akan mengalahkan semua STM yang ada di Los Santos, terutamanya STM 69, STM Pantai dan juga STM Basbis yang baru-baru ini keluar dari kota Los Santos. Jadi gak usah lama-lama lagi, ini dia 100 hari tawuran antar sekolah. Akbar, bangun. Kamu ya, makanya jangan gadang terus. Jadi terlambat kan mau daftar sekolah. Bangun. Ayo bangun. Iya, ini udah bangun. Ayo, what's up guys? Di hari pertama ini aku akan menjadi maba cuy di STM Nusa Kambangan. Jadi sebelum berangkat kita mandi dulu. Let's go. Oke, mandi pun sudah aku lakukan. Sekarang tinggal berangkat ke sekolah baru. FYI, aku sekolah di SMA 7 Nusa Kambangan. Dan hari ini hari pertama aku masuk. Jadi mudah-mudahan aja sih di sekolah baru ini aku mendapatkan teman-teman yang asik ya. Karena aku orangnya ekstrovert abis cuy. Oke, let's go. Aku udah gak sabar lihat sekolah baru kayak gimana cuy. Aku pun sampai di SMA 7 Nusa dan di sini aku langsung pergi ke dalam untuk melihat-lihat sekolahnya dan terlihat banyak yang mau daftar juga di sekolah ini. Sekolah ini sangat luas sampai-sampai ada lapangan buat main sepak bola. Setelah melihat-lihat sekolah, aku pun langsung menghampiri mama untuk bertemu dengan kepala sekolah di sini. Jadi, mari kita daftar dulu. Setelah daftar, akhirnya aku bisa masuk kelas juga hari ini. Ini adalah kepala sekolah di SMA 7 Nusa. Namanya adalah Bu Susi. Dan sekarang aku didampingi oleh Bu Susi ke kelas. Dan gak lupa juga, sebelum aku masuk, aku pamitan dulu ke mama. Dan setelah pamitan, akhirnya aku bisa belajar juga dengan tenang. Halo, what's good geng? Akhirnya aku pun selesai kelas hari ini. Dan ini lihat, aku udah punya temen di sini. Aku kenalin ya satu-satu ya. Yang rambut keriting, dia adalah Rijal. Dia juga sama murid baru di sini. Dan yang satunya adalah Arsa cuy. Kami bertiga pun langsung melihat-lihat ke lapangan bola. Tapi tiba-tiba saat aku gak lama sampai di lapangan, aku dihampiri sama kakak kelas. Dan dia mengajak aku dan yang lainnya untuk bertemu sama kakak kelas. Aku gak tahu ya, mungkin di sini sudah menjadi tradisi. Anak baru harus diwajibkan untuk ketemu say halo sama kakak kelas. Jadi ya gak usah banyak ngomong, langsung aja kita samperin mereka. Dan disinilah tempat mereka berkumpul. Ternyata mereka adalah kelas 11. Jadi tiap angkatan itu mempunyai tongkrongannya sendiri-sendiri. Contohnya di sini gak ada kelas 12. Mungkin mereka beda tongkrongan lagi kali ya. Dan ya di sini aku pun mengobrol seperti pada umumnya. Kayak ditanyain rumah di mana dan ngobrol yang lainnya juga. Dan aku juga gak sampai lama di sini karena aku harus lebih awal pulang. Setelah berakhir pembincangan, di sini aku langsung mesen taksi untuk segera pulang ke rumah dan gak lupa juga aku pamitan kepada mereka semua. Jadi hari ini kita akhiri pertemuan di sekolah 7 Nusa ini. Kocak, taksinya malah kemana itu? Woi, taksi ini orangnya juga ada di sini. Wah, gila sumpah taksi. Malah ke pinggir kayak mau COD apa aja lu. Bang, biasa ke rumah agak dikolain sedikit bang. Dan setelah taksinya sampai, aku langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku langsung ganti baju dan juga menghidupkan komputer. Di sini aku udah kecanduan game guys. Apalagi kalau bukan Roblox kan. Zaman sekarang Roblox itu udah mendunia guys. Jadi kita langsung main Roblox aja cuy di sini cuy. Mumpung gak ada orang tuaku cuy. Kalau misalkan ada orang tua, dia suka ngomel-ngomel guys. Ada penyusup. Mami banyak yang udah ini. Iya, Banyak penyusup sih rumahnya Mami. Ini mah rumah aku, kok ngaku-ngaku? Ini rumah aku. Rumah aku, itu buktinya ada fingerprint aku tuh di gagang pintunya. gagang pintu anjing. Terus nama tuh bahasa Indonesia nah. Kamu nggak lihat di rumah aku banyak duit dolar. Siapa di sini yang paling Coba mana lihat mana. lihat ini? Nih di Di rambut kepala tuh aku. di rolan tuh. Enggak ada. Aji loba ojek yuk. Mang Adul ya, Mang Adul. Sayu. Duh, kunaon sad kieu euy, duh. Yang nyapa bujur teh.
Ayang nyabak bujur. Itu kan ayah budak PP tuh lain cakapan atuh. Ambung sieun. Erek kurang panglobikeun Mang, budak ya PP. mang, ya mang. Eta geuning aya. Teh Ayas, Apa? Kenapa? nyabak bujur. Teh Lagi sarap anjir. saeutik teh. Sesuai aplikasi. Nyabak bujur saeutik. Itu Itu. diuk tuh. Meser naon teh? Teh meser naon teh? Hoyong sampurna setengah Gartit Tahu aya. setengah. Tuh sabungkus we ieu mah gratis. nyat sok atuh gratis mah Tapi imbalanna nyabak naon nyabak bujur sekali. astagfirullah Atuh teh. parah sih anjir. Dan tiba-tiba saat aku lagi asik main Roblox, mama aku sudah pulang. Di sini kena omel lagi dah sama ibu negara. Kamu ya bener-bener akbar ya, tiap hari, tiap malam main game terus, kayak gak ada aktivitas lain. Kan ini juga aktivitas mah. Kita tuh bersosialisasi juga di dalam game. Tapi karena ini bentuknya game, jadi kita diam di rumah. Aku juga sering ngobrol kok sama orang-orang yang ada di Roblox, sama playernya. Dia pada baik-baik kok. Aku ngobrol juga yang bermanfaat kok buat diri aku sendiri. Bermanfaat apa coba? Tunjukin ke mama. Mama mau denger. Tadi mama juga dengar kamu malah kemana-mana ngelantur ngobrolnya. Udah, cepet makan. Mama bagi makanan tuh di bawah tuh. Besok kamu sekolah jangan sampai terlambat. Main game terus. Dan ya, begitu mama aku. Dia orangnya keras banget kalau masalah game. Daripada ribet, aku pun memutuskan untuk berhenti saja. Dan dikarenakan besok sekolah, takutnya malah kesiangan. Tapi BTW, sebelum aku tidur, aku harus makan dulu sedikit. Dan setelah perut kenyang, mari kita tidur. Let's go, Mubit. Hari ini adalah hari pertama kali aku mengikuti upacara bendera di sekolah. Dan ya, aku pun terlambat masuk karena tahu sendiri malam minggu kemarin aku malah gadang main Roblox. Tapi sebelum berangkat, untungnya mama aku udah berangkat kerja duluan. Jadi ya, gak akan kena omel lagi deh. Daripada lama-lama, aku langsung pergi saja ke sekolah. Moga-moga sih gak ada hukuman ya buat aku yang murid baru ini. Wah, gak beres ini. Udah siang, let's go cepet. Oh, bahaya banget. Waduh, bahaya banget. Terlambat. Aduh, udah pada upacara lagi. Ya, moga-moga nggak bakal dihukum deh. Moga-moga nggak bakal dihukum ya. Let's go. Ini bahaya banget, sumpah gila. Baru juga masuk udah terlambat. Aduh, kaca Akbar. Mana kamu nanti diomelin lagi Akbar. Udah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja nggak dipanggil ke... Oh, ada temen juga, semoga aja nggak dipanggil ke depan. Itu yang baru masuk, kamu. Itu yang bawa kantong. Kamu ke depan. Aduh, kemana aja kamu ini? Udah siang. Yalah, dipanggil kan. Ya Allah, dipanggil kan. Ya udahlah, pasrah aja dah. Pasrah aja kalau udah gini mah. Udah pasrah. Kita tuh sebagai guru harus menyayangi murid-muridnya. Kalau misal ada murid yang merokok, tampar aja udah. Gak usah banyak lama. Gak usah ditoleransi lagi. Karena dia bisa menjelekan nama sekolah kita. Dan Bapak ingetin juga untuk kalian semua para siswa, kalau mau merokok jangan pakai atribut sekolah, oke? Daripada nanti kamu ketahuan sama guru, kalian semua bakal kena sidang di ruang BP. Dan oh ya, Bapak ingetin satu kali lagi, jangan sampai siswa-siswi di SMA 7 Nusa Kambangan ini ada yang melakukan pembulian terhadap siswa-siswi lainnya. Kalau kasus ini terjadi kepada kalian, jangan takut untuk melapor ke guru atau wali kelas semua. Dan peraturan ini sangat keras yang Bapak ciptakan. Kalau ada yang orang dibully, Bapak akan DO siswa-siswi itu dengan tidak hormat. Dan di upacara ini, Bapak sebagai ketua sekolah sangat mengapresiasi kalian. Hormat Bapak Michael Simanjuntak. Dan setelah upacara bubar, aku pun kena hukuman. Dan apalagi kalau bukan hormat sampai jam istirahat nanti. Ya, beginilah hidup. Kita harus menerima hukuman dari guru-guru kita. Jangan sampai kita yang melakukan kesalahan malah ngadu ke orang tua. Itu sih bukan aku banget ya. Karena perilaku kita harus ditanggung sama kita sendiri. Apalagi kalau misalkan orang tuanya yang gak terima kalau kita dihukum, terus dia malah melaporkan ke polisi. Itu sih udah diambang batas ketololan ya. Karena kan kita di sekolah dititipin ya sepenuhnya sama guru kita. Jadi kalau ada apa-apa saat jam sekolah, itu berarti di luar tanggung jawab orang tua. Panas banget, pengen udahan. Aduh, mana pegel lagi, hormat terus. Wah, panas banget.
Dan setelah berjam-jam dipanggang, akhirnya aku terbebas juga. Dan di sini aku langsung memasuki kelas dikarenakan hari ini ada pelajaran matematika. Jadi aku harus menyusul pelajaran yang terlambat tadi pagi. Jadi kita langsung ke pelajarannya. Akhirnya, aku pun sudah beres di pelajaran hari ini. Saat aku lagi nongkrong di depan kelas, tiba-tiba kakak kelas aku mengajak ke base camp mereka. Dia bilang sih, sekarang waktunya untuk pengospekan murid kelas 1. Aku pun gak banyak lama, langsung menuju ke tempat pengospekannya. Dan sesampainya di base camp, aku sangat kaget dengan pengospekan ini. Terlihat mereka semua lagi pada pukul-pukulan. Emang gila dah kakak kelas. Dan aku pun langsung masuk ke dalam lapangan. Gak lama dari itu, aku disuruh untuk gabung mukulin kakak kelas. Inilah akhir yang aku tunggu-tunggu. Let's go, kita bancakin mereka semua. Ini nih, yang botak nih, agak bengal yang botak. Siksa. Sini loh, jangan kabur, sini. Wah gila, nggak ada perlawanan, segini doang kakak kelas. Segini doang kakak kelasnya. Terus, siksa terus, yang botak nih. Tarik ulur, siksa lagi. Let's go. Terus. Wah, pada udahan dong ospeknya. Ya, baru juga mulai dan akhirnya gak lama aku ikut mereka semua pada berhenti. Tadinya sih aku belum puas ya memukul mereka semua karena diberhentiin sama kakak kelas. Ya udah deh, akhirnya aku pun berhenti juga. Dan karena gak ada aktivitas lain, waktu pun sudah sore juga. Dan sekarang mari kita pulang saja. Aku pun sampai di rumah. Setelah di rumah, aku langsung buru-buru ganti baju. Takutnya ada noda di kotoran baju aku. Karena tahu sendiri, mama aku orangnya bawel banget dan teliti banget kalau masalah baju. Setelah beres ganti baju, aku sedikit makan di sini. Walaupun agak terasa sakit badan, jadi gak apa-apa lah, kita langsung tidur saja. Hey yo, what's good gengs? Pagi ini aku sedikit sakit ya badan, mungkin gara-gara kemarin kali ya. Tapi apalah itu sakit ya, gak ada di dalam kamus aku. Daripada lama, takutnya kita kesiangan lagi kan. Aku pun di sini minta uang bekal ke mama. Setelah pamitan dan salam, aku langsung pergi menuju sekolah. Tapi tiba-tiba saat aku menuju sekolah, di sini si Arsa menelpon aku. Katanya dia mengajak bolos sekolah di hari ini. Mengingat hari ini adalah pelajaran fisika, jadi ya udah deh, aku pun mengikuti si Arsa. Dan si Arsa sekarang dia lagi ada di tongkrongan kelas 3 dan tempatnya juga berada di kontrakan. Jadi mari kita samperin mereka semua. Aku pun sampai di tempat kontrakan kelas 3. Terlihat saat aku datang, mereka semua pada lagi nobar bola. Persib versus PSBS Biak. Jadi ya udah, karena aku juga suka nonton bola, kita ikut gabung aja sama mereka. Satu syuting tadi. Terlalu lama. Top high. Singkat lagi. Nyaris tadi bisa satu keputusan yang sangat baik. Sebuah penjalan yang cukup akur dari Top high. Masih membentur tiang dari gawang yang dikawal kayu. Kita lihat. Iya, sebuah tendangan roket ya. Masih kembali bisa dikuasai. Top high crossing pemirsa dan singkat. Berginio padahal kaki terkuatnya tadi umpus. Ada Top high. Masih Top high di sana. Top high. Apa yang terjadi kan? Offside, terlepas dari offside pemirsa. Tapi visi Top high. Serangan lagi di Persib Bandung. Top high, baik sekali, luar biasa, killer pass, atakannya di asis dan singkat. Luar biasa ini kadu, bisa luar biasa. Henry Jung kali ini bersiap. Sama-sama kita lihat, mampukah Henry Jung singkat. Iya, penalti yang baik, yang meyakinkan. Jung berhasil mengecoh penjaga gawang kadu yang Balik lagi pada Eduardo. Masih Eduardo, bahaya. Kirimkan. Nyaris tadi pemirsa, sundulan Pablo. Akan lagi dari Beckham. Kali sebuah serangan dari Persib Bandung. Dari Anu. Beckham. Dan singkat. Pemirsa, kita lihat masuk kali ini. Udah Baros harus meribau 2 kali.
agak ini juga ya. Yang pertama tuh harus sudah berhasil tadi. Karena memang William sudah tidak terganggu, tidak terkawal. Tapi ternyata dia masih butuh 2 kali. Ya, pemirsa. Tom Hai. Kita lihat Andrew Chu kali ini Beckham. Beckham dalam posisi saat dengan William. Sayang sekali. Kembali bisa dihalau tapi bola didapatkan gol oleh Tom Hai. Kali ini bisa 1-2. Andrew Chu. Bola masih tepat mengarah juga kepada Kadu dan Vincent. Beckham. Makro terbuka ruang Makro. Terbang bagi Kadu. Julio Cesar. Luciano. Oh, terbuka Singa. Gol. 3-0 pemirsa. Permainan yang diperlihatkan begitu matang, begitu mendominasi dan diakhiri dengan shooting yang sangat baik, akurat dari Luciano Goicoechea. Sandro. Selesai pemirsa. Persib memastikan kemenangan Dan akhirnya pertandingan pun selesai dimenangkan oleh Persib Bandung dan skornya juga 3-0 mengalahkan PSBS Biak. Pertandingan ini sangat seru dan juga memicu adrenalin banget. Terlihat ada beberapa scene yang harus menendang 3 kali ke arah gawang musuh. Ya, jadi seru banget deh. Dan setelah nobar, kami semua pun memeriahkan kemenangan ini. Aku akan ikut kakak kelas untuk warawiri di jalanan. Dan siapa tahu kami bisa bertemu dengan STM lainnya agar hari ini makin seru lagi kalau bentrok. Wah, ini ada Rosbak. Bang, ikut bang, ikut. Let's go teman-teman, let's go. Wah, anjay, ada Rosbak coy, untung banget. Anjay, let's go. Bang, ayo let's go bang. Gila, naik Rosbak cuy. Let's go. Untung ada mobil ini ya guys ya. Kalau gak ada, aduh harus jalan kaki. Wah, gila. Ada STM 1 negeri di depan. Anjir, ada STM 1 negeri. Banyak banget gila. Sabar. Tarik dulu. Jangan sampai di depan kelasnya. Let's go, tarik dulu geng. Tarik dulu. Let's go. Loh, lihat. Banyak banget gila STM 1 negeri. Banyak banget. Kita bancakin. Lihat teman-teman udah bawa garaga. Sini lo. Emang gua takut sama lo, ha? Sini lo. Jangan mentang-mentang bawa garaga lo, ha? Gua cuman bawa celurit, bos. Senggol, bos. Sini, bos. Satu dapat. Ini malah diem terus. Ini terus bocorin mereka semua ya. Mampus bocor kan lo ya. Ini yang bawa garaga nih. Apa sih cowok yang bawa garaga? Tarik dulu. Lagi. Let's go. Bawa ke sini. Let's go. Mana lagi? Pada bawa garaga semua cuy. Let's go. Nah, ada tuh di depan. Masih ada di depan, coy. Masih banyak gila. Sumpah gila. Gila banget sih, sumpah gila banget ini STM 1 negeri. Banyak banget, cok. Banyak banget STM 1 negeri. Kita bancakin. Nuh, pada datang lagi, cok. Banyak banget. Pada datang lagi, gila. Ya elah, polisi lagi seru-serunya. Ada polisi lagi. Elah, belum ngebancakin mereka semua lagi. Kabur geng, kabur guys, polisi. Waduh, jangan sampai ketangkap, aku nanti malah diomelin. Aduh, jangan sampai ketangkep polisi. Waduh, polisinya tuh lihat. Wah, nembak cok. Polisinya nembak cok. Wah, kabur. Sumpah, kabur. Let's go. Kabur guys. Mencar guys. Wah, gila anjir, ngejar polisinya. Sini lo polisi, woi, polisi sini. Let's go, kejar gua. Let's go, kabur. Jangan sampai tertangkap ya. Kalau ketangkap, aduh, gua bakal dikepret sama mama gua, coy. Kabur. Let's go.
Dan aku pun berhasil lolos dari kejaran polisi. Tapi aku gak tahu ya kabar teman-teman yang lain gimana. Padahal lagi seru-serunya ngebancakin STM 1 negeri. Tapi ya udahlah, yang terpenting sekarang aku bisa lolos dulu dari kejaran polisi. Dan sekarang aku pun berjalan ke tempat kosan kelas 3. Mudah-mudahan aja sih mereka semua pada gak ketangkep ya. Dan sesampainya di kontrakan, terlihat mereka semua pada komplit. Berarti tidak ada yang tertangkap para kepolisian. Dan di sini aku dikasih apresiasi sama kakak kelas karena di debut pertama ini aku sudah mulai bersinar untuk menunjukkan taringnya. Dan setelah semuanya selesai mengobrol, aku pun langsung pamitan ke mereka semua untuk pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, untungnya mama aku masih belum pulang. Jadi daripada kita kena omel lagi, mending kita akhiri aja untuk hari ini. Di pagi ini, lagi dan lagi aku kena omel sama mama aku. Karena gak tahu dari mana, setiap aku bolos sekolah, pasti ada aja bocoran ke mama aku. Dan ya, seperti kalian tahu, omelan orang tua itu tidak akan berhenti selama 1 jam. Jadi ya, kita nikmatin aja teguran dari mama aku. Dan akhirnya, setelah aku pamit mau ke sekolah, mama aku berhenti ngomel. Jadi, daripada kita terlambat ke sekolah, kita langsung berangkat aja. Ayo let's go. Udah diomelnya udah cuy. Aduh, pening banget malah nih pagi-pagi. Bukannya dikasih sarapan yang kenyang-kenyang ya, malah yang bikin panas. Aduh, sepi banget nih sekolah. Bentar. Kok ada cewek yang dipukul? Gak bisa ini, gak bisa. Woi, maksud lu apa? Woi, berani sama cewek? Sini lu. Berani sama cewek, Maksud lu apa? Lu jantan bukan? Main pukul-pukul cewek lu. Sini lu sama gua. Gua gak takut sama lu ya. Bilangin sama kakak kelas lu siapa sono, bilangin gua Akbar kelas 1. Malah kabur lagi. Kocak lu, berani sama cewek lu. Kamu gak apa-apa tadi dipukul sama cowok? Enggak, aku gak apa-apa aku. Makasih ya. Tapi BTW, kamu kelas 1 ya yang baru masuk? Kamu itu udah dibodohin dengan cinta tahu. Itu udah termasuk kekerasan. Kamu cantik-cantik tapi beleguk otaknya. Kalau ada penindasan kayak gitu lagi, kamu cepet laporin sama guru biar bisa dikeluarin dari sekolah. Iya, emang kenapa gitu? Iya, mau gimana lagi, aku udah terlanjur sayang sama dia. Enggak, tadi itu kakak kelas kamu tahu. Dia banyak anak buahnya di sini. Nanti takutnya kamu malah diapa-apain lagi sama dia. Oh gitu. Gak apa-apa sih, santai aja. Tadi aku cuman kesel aja ada cowok yang nindas cewek gitu. Jadi gatal pengen nonjok bawaannya. Tapi makasih banyak ya udah bantu aku. Ya aman, is okay, aman aja kok. Dan sekarang aku harus mengantar cewek ini ke rumahnya. Karena dia tadi bilang agak sedikit sakit kepala ya. Aku kasih tahu ya ke kalian semua. Sebandel-bandelnya kalian para cowok, jangan sampai deh memukul atau main fisik kepada cewek. Karena itu bukan cowok banget ya. Cewek itu seharusnya diperhatiin dan diperlakukan lemah lembut seperti kamu ke ibu kamu. Makanya aku respect banget sama cewek, mau sebandel apapun itu aku. Gak lama dari itu aku pun sampai di rumah cewek ini. FYI, namanya adalah Anggun. Dia kelas 1 jurusan fisika dan kimia. Dan setelah sedikit mengobrol, aku pun langsung buru-buru ke sekolah lagi. Tapi permasalahannya saat aku menuju ke sekolah, tiba-tiba aja si Arsa ngasih kabar ke aku. Katanya aku lagi dicari sama kakak kelas 3. Ya mungkin prediksi aku benar. Permasalahan tadi di sekolah, orang itu ngadu ke teman-temannya. Karena ini bersangkutan sama harga diri, mau gak mau aku harus nyamperin si Arsa sekarang. Dan akhirnya aku pun sampai di base camp kelas 2. Terlihat dari mereka semua lagi pada kumpul menunggu aku. Dan saat aku menghampiri, ketua kelas 2 meminta aku untuk bertemu dengan kelas 3 sekarang juga. Aku gak takut dengan apapun yang terjadi, karena gak salah dan gak bakalan menyesal telah memukuli kelas 3 itu. Dan sekarang kita let's go menuju kontrakan. Dan di sini karena banyak yang ikut, aku memutuskan untuk nge-BM aja. Ditambah lagi biar terkesan kelas 1 dan kelas 2 itu mampu berdiri tanpa kakak kelas. Mau apapun yang terjadi nanti, gua gak bakal minta maaf ke orang itu ya. Apa coba minta maaf sama orang yang gak salah, cok. Dan akhirnya rombongan kami pun sampai di kontrakan kelas 3. Di sini aku gak bertele-tele langsung menghampiri mereka semua. Terlihat sebagian orang matanya tertuju kepada aku. Dan saat aku menjelaskan kronologi itu, tiba-tiba aja teman mereka pada mukulin orang itu. Karena sejatinya memang benar kan, cowok itu gak boleh main fisik kepada cewek. Dan alhasil orang yang mukulin si Anggun sekarang malah babak belur dihantam temennya sendiri.
Mampus kan lu. Biar tahu rasa tuh. No, orang yang suka mukulin cewek, no, disamsakin. Mampus kan lu, mampus. Lihat diomelin sama ketua kelas 3. Diomelin, Cok. Setelah semuanya selesai, kami semua pun warawiri menuju STM 1 negeri karena kakak kelas kami ingin memberi balasan kepada mereka semua atas perilaku mereka yang kemarin sudah memberhentiin STM 7 Nusa. Jadi let's go. Mari kita bersinar lagi di tawuran kali ini. Lihat STM 7 Nusa banyak banget, gila sekarang banyak banget. Emang bener-bener pengen ngebancakin semua tuh STM 1 negeri ya. Let's go. Kita nyari ini dulu, kita nyari callback dulu biar cepet. Let's go nyari callback dulu. Wah, apa nih gila STM 1 Nusa udah di sini aja. Wah, ternyata mereka juga pengen nyerang kita, gila kita ketemu di jalan. Let's go. Sini lo. Bentar, tarik dulu ke belakang. Tarik dulu. Let's go. Geng, cepet teman-teman. Sini lo. Ternyata ini STM 1 negeri segini doang. Mana lagi? Wajir, banyak juga di belakangnya, lihat banyak juga cuy. Sini lo. Mampus gua tipak tuh ya. Sini, let's go. Ini nih yang biru. Tarik dulu. Oke. Let's go. Hajar, mampus lu. Gua bocorin di sini ya. Berani-beraninya lu ya sama gua STM 7 Nusa nih bos. Senggol bos. Sini, let's go. Sabar. Mana lagi? Banyakan gini. Serang terus teman-teman. Serang terus. Gua tipak lu ya. Sini. Tarik terus. Anjir. Dibancakin mereka semua. Pada gak ada dikasih napas ya. Ini yang pakai baju kotak-kotak nih. Apa nih? Kayak catur pakai baju kotak-kotak. Lu pakai baju kotak kayak apa, Cok? Anjir, ini yang pakai celurit bandel kali lagi. Wah, sabar. Tarik dulu. Macet. Anjir. Ini masih ada gak habis gila STM 1 negeri banyak banget. Ini nih, sini lo. Mampus kan lo? Apa lo? Sini lo. Apa lo? Satu kali bancakin bos, senggol bos. Wah, ini bandel nih orang nih. Ini bandel nih. Ini kayaknya ketuanya nih. Kayaknya ketuanya, Cok. Ini nih. Gak habis, Cok. Mampus kan lo. Sini lagi mana? Apa lo? Diam lo, udah. Bocor. Udah. Anjir, enough geng. Lihat. Gila. Pada bocor semua mereka. Dan akhirnya kami semua pun menang untuk kedua kalinya. Terlihat di sini mereka semua pada dibocorin sama SMA 7 Nusa Kambangan. Dan setelah tawuran, kami pun semua berangkat untuk warawiri. Sebagai penghormatan juga, aku menjadi pionir di kelas 1 yang beringas saat di jalanan. Tujuan aku masih belum tercapai menjadi panglima seluruh STM 7 Nusa Kambangan. Tetapi ini bukanlah akhir dari cerita aku. Dan untuk kedepannya lagi, aku bakalan beringas lagi membantai STM yang ada di seluruh Los Santos. Dan aku Akbar izin pamit undur diri.